Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Fatimatu Zahroh dengan NIM 7101420 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Menyegarkan Paham Keagamaan di Kalangan Umat Islam Indonesia. Dalam materi kali ini akan ada 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama yaitu prinsip iman, prinsip amal saleh, cita-cita keadilan sosial, dan apologi negara Islam. Prinsip iman. Islam merupakan suatu agama. Sebagai agama, maka intinya adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yang tepat menurut Islam disebut iman yang berarti percaya. Dalam hal ini, pertama dan yang utama harus percaya kepada Tuhan. Tidak hanya dalam arti percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi lebih penting lagi ialah sikap mempercayai atau menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Apresiasi itu ditumbuhkan melalui sikap takwa, yaitu semangat atau rasa ketuhanan pada diri seorang manusia yang beriman. Takwa ditumbuhkan dan diperkuat dengan kontak atau zikir kepada Tuhan. Maka, inti kewajiban manusia yaitu senantiasa memelihara komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan jalan mengabdi dan berbakti kepadanya guna memurnikan agama dan penghayatannya bagi Tuhan semata. Yang selanjutnya yaitu prinsip amal saleh. Telah disebutkan bahwa rasa ketuhanan atau takwa itu jika ada pada kehidupan seseorang akan menjadi dasar pegangan hidupnya yang kukuh dan kuat. Sungguh, tingkat tertinggi kehidupan spiritual ialah sikap apresiasi rohani serta perasaan lega dan rela kepada Tuhan. Karena Tuhan sebagai tujuan penghayatan dan apresiasi yang bersifat mutlak tak terjangkau, maka yang dapat dan harus dilakukan ialah pendekatan terus-menerus mengikuti garis yang membentang menujunya. Proses ini sesaat pun tidak boleh berhenti, sebab setiap penghentian berarti mengaku telah sampai dan menjangkau Tuhan yang mutlak. Sesungguhnya manusia diciptakan di bumi sebagai khalifahnya dan diberi tugas untuk membangun serta mengembangkan sesuai dengan keinginan dan aturan Tuhan sendiri. Dalam prinsip amal saleh ada 2 keserasian. Yang pertama, keserasian spiritual. Keserasian akibat adanya penghayatan keagamaan serta apresiasi ketuhanan. Jadi, keserasian dalam dimensinya yang vertikal yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, keserasian material. Keserasian ini dalam hubungannya dengan lingkungan hidup seperti lingkungan alam dan lingkungan manusia. Yang selanjutnya yaitu cita-cita keadilan sosial. Setiap manusia pasti menginginkan keadaan yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan. Keadaan itu tidak tumbuh dengan sendirinya, namun memerlukan kondisi yang akan menumbuhkannya. Kondisi itu yang terpenting ialah keadilan sosial. Keadilan yang menyangkut bidang ekonomi, di mana terdapat pembagian rezeki atau kekayaan dalam masyarakat. Dalam Al-Quran juga sudah ditegaskan bahwa dalam harta orang kaya ada hak yang pasti bagi orang miskin dan manusia akan memperoleh kebaikan setelah ia bersedia mengorbankan hartanya untuk orang banyak. Dari ayat tersebut terasa begitu kuatnya aspirasi keadilan sosial dalam agama Islam. Yang terakhir yaitu apologi negara Islam. Konsep negara Islam adalah suatu distorsi hubungan proporsional antara negara dan agama. Negara adalah segi kehidupan duniawi, sedangkan agama adalah segi kehidupan spiritual dan mandiri. Apologi tumbuh dari 2 jurusan. Yang pertama yaitu apologi kepada ideologi barat atau modern seperti demokrasi, sosialisme, dan komunisme. Dan yang kedua yaitu legalisme yang membawa sebagian kaum muslimin ke pikiran apologetis negara Islam itu sendiri. Kesimpulan dari materi ini adalah pemahaman seorang muslim atas dasar prinsip ajaran keagamaan selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman, namun tetap bersumber pada Al-Quran. Pemahaman prinsip ajaran keagamaan yang tepat dan benar dapat menjadikan seorang muslim menjadi pribadi yang bertakwa, beramal soleh, dan mempunyai rasa sosial yang tinggi kepada sesama yang dapat mengantarkan seorang muslim memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.